A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama Bunda aslinya Francesca Wiwin Bonati. Francesca itu nama baptis dulu pengikut Yesus. Sekarang alhamdulillah dapat hidayah. Alhamdulillah dulu aktif di gereja. Alhamdulillah sekarang mendapatkan hidayah. Alhamdulillah masuk Islam tahun 2005. Jadi tidak usah tak cerita kayak kenapa saya masuk Islam, nanti kepanjangan gitu ya. Nanti lain kali nanti bikin sendiri. Jadi tahun 2005 September Bunda masuk Islam, ngaji terus. Kajian Al-Quran itu sampai 14 majelis taklim dalam 1 minggu, 1 pekan. Dari situlah Bunda banyak sekali mengetahui tentang ayat-ayat Al-Quran. Dan qadarullah 8 bulan umur Bunda Islam, gempa bumi melanda Jogja dan sekitarnya. Alhamdulillah waktu gempa itu Bunda keliling dakwah sama teman-teman Muhtadin tempat Bunda masuk Islam. Tapi cuma 1 tahun teman-teman berhenti karena logistik dari Jakarta, dari pusat Muhtadin berhenti. Bunda udah terlanjur cinta keliling. Jadi Bunda dakwah sendirian dengan pakai uang salon, karena dulu usaha Bunda salon kecantikan dan rias pengantin. Jadi punya karyawan 4, jadi mereka yang cari uang, Bunda yang keliling dakwah untuk menyalurkan uang itu untuk membantu korban-korban gempa yang sangat banyak, luar biasa di daerah khususnya Pundong, Bantul itu sangat banyak sekali, itu korban-korbannya sangat parah. Alhamdulillah dari gempa itu terbukti bahwa harta dan anak ada ujian bagimu itu semuanya nyata dalam Al-Quran, itu nyata, benar-benar nyata. Subhanallah. Masya Allah, kalau diceritakan tidak bisa sampai 2 hari itu ceritakan masalah tentang harta dan anak dan juga ujian bagimu, karena banyak sekali orang-orang kehilangan miliaran harta hanya 1 menit dalam gempa itu, hilang semuanya. Anak hilang, bapak ibu hilang ditelan gempa itu. Dari situlah Bunda mulai mengasuh anak-anak yatim piatu, mulai dari 7 sampai bertambah. Akhirnya tahun 2010 itu sudah punya anak asuh 40. Belum punya yayasan, itu masih manual, masih pakai uang salon. Jadi punya karyawan 4, mereka yang cari uang, Bunda yang keliling untuk dakwah, untuk menggunakan uang itu untuk dakwah gitu. Jadi alhamdulillah setelah pulang haji, waktu haji tahun 2010 itu Bunda berdoa di depan Ka'bah itu, di pintu Ka'bah, di pintu Hajar Aswad itu, Bunda bilang, ya Allah, saya ingin jadi mualaf yang bisa menjadi contoh untuk mualaf yang lain yang belum istiqomah. Ya Allah, saya ingin punya pondok panti asuhan, saya ingin punya pondok pesantren, saya ingin punya anak yatim 100, saya ingin punya santri yang banyak, saya ingin banyak sekali keinginan-keinginan yang saya ucapkan di pintu Hajar Aswad di Ka'bah itu waktu itu. Alhamdulillah setelah pulang dari haji tahun 2010 Desember, akhir Desember pulang dari Mekah haji, Januari tanggal 11 itu Bunda membawa anak yatim dan yatim piatu itu 11, 4 yatim piatu, yang 7 yatim tinggal di salon. Nah, alhamdulillah intinya akhirnya tahun 2015, karena selama ini masih manual pakai uang salon, tahun 2015 ada teman-teman yang ngajak Bunda menyarankan untuk mendirikan yayasan. Alhamdulillah mendirikan yayasan Agustus tahun 2015, resmi berbadan hukum. Nah, dari situ bertambah terus santri, akhirnya alhamdulillah punya panti asuhan yang di Yogyakarta itu, menempati rumah mewah dipinjemin hamba Allah. Sudah 6 tahun ini gratis, tidak bayar listrik, dan ada ditempati santri 35 santri putri yang di Jogja, yang 7 sudah selesai 30 juz, sudah hafal 30 juz, ada yang sudah mungkin 10 juz, mungkin 15 juz, dan alhamdulillah insya Allah semakin banyak nanti, hampir selesai 30 juz. Dan juga alhamdulillah sekarang ini sudah Bunda ini posisi sekarang di Pondok Bukit Hidayah Gunung Kidul, Pondok Tahfidzul Quran di Bukit Hidayah Gunung Kidul. Ini tempatnya kenapa Bukit Hidayah, karena ini dulu bukit kita potong itu untuk masjid, untuk kelas, untuk bangunan kelas, dan itu motong bukit
hidayah ini, karena harapan Bunda bisa mendapatkan hidayahnya warga sekitar pondok, khususnya Gunung Kidul. Karena harapan Bunda 90% itu santri itu pengen dari Gunung Kidul. Qadarullah susah cari santri dari Gunung Kidul, masih enggak mau. Katanya kalau mondok itu katanya orang yang gimana gitu. Padahal Masya Allah kalau mau mondok ini luar biasa. Ini alhamdulillah semuanya ini, hampir semua ini dari luar Gunung Kidul. Ini yang dari Gunung Kidul kayaknya kalau tidak 5 anak nih, baru 5 anak yang dari Gunung Kidul, yang lainnya dari luar Gunung Kidul. Ini mas dari Inggris ya. dari Yaman ya. Ini dari Yaman, keturunan Yaman, ini lahir di Inggris. Alhamdulillah ini sudah 1 tahun mondok di sini. Alhamdulillah semuanya gratis, dan Bunda selain menjadi pendiri Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah, Bunda juga mendirikan Baitul Mal Munajat. Kenapa Bunda mendirikan Baitul Mal Munajat? Karena takutnya nih nanti Bunda mati, Bunda udah dipanggil Allah, ini belum ada yang mandiri karena belum punya kader nih. Jadi ini semuanya ini santri gratis, pondok Bukit Hidayah sini maupun panti yang ada di Yogyakarta, Panti Asuhan Wiwin Muslimah itu semuanya gratis. Jadi sekarang total itu ada 90 jiwa, 90 santri, itu semuanya gratis. Jadi harapan Bunda juga untuk pembangunan, karena kita juga mau membangun panti asuhan yang sekarang menempati rumah pinjaman. Sekarang mau membangun di Timoho, di atas tanah wakaf. Di atas tanah wakaf, rumah Bunda alhamdulillah sudah terjual, laku 790 untuk biaya awal untuk mendirikan panti asuhan Wiwin Muslimah Timoho. Nanti selainnya itu, karena ini totalnya nanti 2,6 M habisnya panti asuhan itu nanti cari donatur, makanya kita buka Baitul Mal Munajat. Harapan Bunda, Bapak Ibu, sahabat-sahabatku semuanya yang dirahmati Allah, monggo silakan salurkan, mari salurkan zakat, infak, sedekahnya di Rumah Yatim Wiwin Muslimah atau di Baitul Mal Munajat. Selain untuk biaya operasional santri yang setiap bulannya itu pondok Bukit Hidayah dan juga panti asuhan itu 60 juta, kurang lebihnya 1 bulan itu 60 juta, itu di luar uang sekolah. Hanya untuk makan saja sama kafalah asatidnya itu sekitar 60 juta. Itu pun asatidnya cuma sekedar buka, tidak yang banyak-banyak, sedikit-sedikit gitu. Jadi harapannya itu pembangunan nanti diselesaikan dengan dapatnya donatur-donatur yang menyalurkan ke Baitul Mal Munajat atau di Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Nanti ada rekeningnya masing-masing gitu ya. Insya Allah tidak akan hilang, tidak akan berkurang harta panjenengan untuk disedekahkan atau untuk untuk zakatnya, insya Allah tambah berkembang. Bisa dibuka Al-Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 245 dan 261. Allah akan melipat gandakan apa yang disalurkan, apa yang diinfakkan ke jalan Allah, disalurkan ke Rumah Yatim Wiwin Muslimah atau di Baitul Mal Munajat. Semoga Bapak Ibu yang dirahmati Allah dan sahabat-sahabatku, sahabat Qiyamul Lail, semoga Allah memberi kesehatan semua panjenengan bersama keluarganya, sehat lahir batinnya, pintu-pintu rezeki yang semakin banyak dan barokah, usahanya semakin laris, manis, barokah, pekerjaan semakin lancar dan barokah, keluarga sakinah wadah warohmah, insya Allah bahagia dunia akhirat. Gitu ya sahabat-sahabatku, Bapak Ibu, jangan lupa ya, salurkan zakat, infak, sedekahnya di Baitul Mal Munajat dan di Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Insya Allah amanah. Rumah Bunda semuanya sudah diwakafkan ke Rumah Yatim Wiwin Muslimah, baik yang di Jogja, yang di Sleman maupun yang di Jawa Timur. Yang di Jawa Timur 2 lokasi, rumah dan tanah sudah diwakafkan. Nanti tanah untuk pondok pesantren Jawa, tapi antri setelah selesai panti asuhan yang di Timoho, nanti ganti yang di Gunung, yang di Ngawi, Jawa Timur.
Dan ini juga dalam waktu dekat ini harus ada bangunan baru, karena tahun ini sudah mulai menerima santri untuk tahun ajaran tahun 2023-2024. Kita mau menerima 64 santri untuk 2 kelas. Jadi perlu bangunan untuk kelas dan juga untuk asrama santri. Jadi jangan lupa, ndak usah eman-eman, ndak usah Allah. Allah Maha Kaya, yang punya semuanya Allah, yang punya hidung kita tuh Allah, yang punya uang tuh Allah, semuanya milik Allah. Kembalikan ke jalan Allah, insya Allah tidak akan miskin, insya Allah justru malah kaya, tidak akan berkurang tapi malah bertambah. Itu nggih. Jazakumullahu khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.